bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Lena. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Mohon maaf Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Jadi tujuan saya untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu selaku Kepala SMP Negeri 4 Cipari, Kabupaten Cilacap. Kemudian nanti saya sebelumnya mohon izin Ibu bahwa kegiatan wawancara ini akan direkam sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 8. Kemudian nanti untuk kegiatan wawancara ini akan dipandu dalam 8 pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan yang Ibu berikan akan saya jadikan sebagai panutan, wawasan, dan pengetahuan bagi saya untuk nanti kedepannya bisa saya terapkan dalam mengambil sebuah keputusan Ibu. Baik. Apakah bisa dimulai Ibu? Silakan. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu? Saya contohkan dengan anak yang selama ini saya temui bahwa terkadang anak itu mempunyai kesulitan dalam pembelajaran dan dengan lingkungannya. Pertama-tama saya mencari akan masalah dengan gurunya. Yang kedua saya datangkan wali murid atau orang tua dan anak yang bersangkutan. Kemudian saya tanyai baik dari kepada orang tua maupun wali ke anak tersebut maunya bagaimana, karena sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kami beri istilahnya semacam perjanjian, anak diberi waktu, kemudian diberi waktu, kalau anak bisa menyesuaikan keputusan itu maka akan berjalan sesuai dengan perjanjian tersebut. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama tentang guru sekarang, proses dengan guru, masalah dengan guru yang bersangkutan saya panggil dulu. Kemudian apa kepentingannya? Kemudian jika kepentingan itu harus didahulukan kepentingan diri tersebut, maka kami kemukakan solusinya. Kalau harus meninggalkan pelajaran di sekolah, maka solusinya bagaimana? Jadi tidak ada yang dirugikan, sekalipun kerugian itu pasti ada, tapi meminimalisir kerugian seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Biasanya saya akan mengumpulkan guru-guru yang kebetulan bermasalah dan yang tidak bermasalah untuk membuat suatu keputusan bersama atau kesepakatan bahwa hal ini hal mana yang pantas untuk dilakukan, seperti itu. Meminimalisir tadi kerugian seperti itu. Kemudian selanjutnya baik. Itu tadi untuk pertanyaan ketiga Ibu. Kemudian pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan Ibu? Paling efektif. Tentunya musyawarah dengan warga sekolah. Kemudian hasil musyawarah itu akhirnya semua mendukung pengambilan sebuah keputusan. Itulah yang membuat suksesnya dalam pengambilan keputusan.
karena semua mendukung. Baik. Kemudian untuk pertanyaan kelima gitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya seperti apa? Tantangannya semakin dihadapkan pada banyak masalah, sebenarnya membuat kita matang dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak grogi atau tidak merasa kaget dengan sebuah masalah yang akan timbul, karena semakin ke sana sebenarnya banyak masalah yang akan kita temui dan bermacam-macam. Masalah yang semakin beragam. Iya, semakin beragam. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Begitu Bu. Kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Sekarang yang pertama itu tergantung masalahnya, ya. Tergantung masalahnya. Apakah masalah itu berat atau ringan? Kalau ringan bisa diputuskan dalam sekali tempo. Tapi ada juga masalah yang membutuhkan waktu, seperti itu. Nah, waktu itu nanti akan menentukan keberhasilan atau tidak keberhasilnya sebuah masalah yang diputuskan, seperti itu. Jadi terjadwal. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Dalam memutuskan suatu perkara atau menyelesaikan suatu masalah, kebetulan saya melibatkan warga sekitar yang bersangkutan. Maksud saya biasanya berhubungan dengan guru. Nah, saya akan melibatkan guru-guru dalam pengambilan keputusan tersebut, sehingga ketika saya mempunyai suatu program dalam pengentasan masalah tadi, semua warga sekolah itu mendukung. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Ibu, yang ke-8. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika tadi? Dengan berbagai masalah yang bisa ditangani selama ini, tentunya membuat kematangan, kematangan dalam bertindak, sehingga untuk melangkah ke selanjutnya itu merasa tenang, merasa percaya diri, karena selama ini bisa menyelesaikan masalah. Baik Bu, alhamdulillah kita sudah di akhir sesi wawancara. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan ini, di mana saya dapat memperoleh ilmu baru, wawasan baru dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan. Semoga nanti ke depannya hal ini bisa saya terapkan ketika saya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan dulu Ibu, saya Ibu Renat Ningsih dari SMP Negeri 4 Cipari, calon guru penggerak angkatan 8. Tujuan saya yang pertama kesini bersilaturahmi dengan Ibu Kasier selaku Kepala SD Negeri Sidasari 01. Kemudian yang kedua, di sini maksud saya untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu, di mana di sini nanti saya ingin memperoleh ilmu mungkin yang Ibu selama ini sudah menjadi kepala sekolah bisa ditularkan kepada saya nantinya. Nanti wawancara ini saya izin mohon untuk direkam. Teman-teman Ibu. Nanti di sini ada 8 pertanyaan terkait kasus-kasus tentang dilema etika, gitu Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengetahui atau mengidentifikasi yang saya lakukan itu yang pertama tentu saja dengan mengamati bagaimana keseharian, bagaimana tingkah laku tenaga pendidik yang ada di SD Sidasari 01. Kemudian juga meminta masukan dari rekan guru yang lain sehingga nanti saya bisa mengidentifikasi atau bisa tahu bagaimana masing-masing personil. Baik Ibu, jadi tadi ketika Ibu akan mengidentifikasi kasus tersebut, yang pertama mengamati keseharian terkait perilaku, kemudian sikap dari para guru, kemudian juga meminta masukan dari rekan lain terkait personalia masing-masing dari semua rekan sejawat di sini. Kemudian saya lanjutkan Ibu untuk pertanyaan yang kedua Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin sebagai contoh, ketika ada guru datang terlambat dengan alasan dia harus mengurus anaknya yang sakit terlebih dahulu. Kira-kira sikap Ibu terhadap guru tersebut itu bagaimana Ibu? Kalau misalnya terjadi kasus seperti itu, berarti kita lihat dulu bagaimana alasannya, terus bagaimana dampaknya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang nantinya akan istilahnya tidak ditanggung. Yang jelas kita lihat dulu permasalahannya seperti apa, kemudian dampaknya juga nanti seperti apa. Nah, kita putuskan yang paling baik dari masalah-masalah yang dampaknya paling sedikit. Dampak negatifnya, terutama dampak negatifnya itu paling minimal, itu yang diambil keputusan. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Sebetulnya kalau ada pengambilan keputusan, prosedurnya ya yang pertama jelas kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian permasalahan itu terjadi karena apa, sehingga kita akan tahu persis langkah-langkah apa yang akan diambil, diterapkan, sehingga semua bisa menerima keputusan yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk pertanyaan keempat Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal yang paling efektif dalam menangani kasus dilema etika kalau menurut saya sih tetap jaga komunikasi yang baik antar personal, kemudian juga minta saran dengan teman-teman bagaimana baiknya, kemudian ya itu tadi kita melakukan pendekatan individual terhadap mereka atau terhadap personil yang memang mengalami suatu masalah, sehingga nanti kita akan bisa tahu persis, kita gali informasinya kenapa sampai terjadi permasalahan, sehingga ketika kita tahu persoalannya kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kemudian pertanyaan yang kelima Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Terkait tantangannya yang jelas situasi dan kondisi yang berbeda, kemudian kebiasaan yang beragam, kebiasaan yang berbeda, sehingga kita harus tahu persis, kita harus memahami kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang dialami oleh masing-masing personil, sehingga nanti kita bisa mensikapi semuanya itu dengan bijaksana, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita harus tahu, yang jelas kita harus tahu personil, masing-masing personil itu karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, kemudian sikap tingkah laku dalam keseharian baik di sekolah maupun di masyarakat seperti apa, sehingga itu merupakan suatu tantangan, sehingga kita nanti bisa memahami betul dan mengambil langkah yang tepat ketika berhadapan dengan masing-masing personal. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Apakah Ibu punya jadwal untuk menyelesaikannya? Punya bentuk atau prosedur yang seperti apa yang akan dijalankan gitu? Pada awalnya memang kita harus membuat jadwal ya, membuat jadwal dalam mengatasi hal-hal seperti itu. Namun pada pelaksanaannya kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau memang permasalahan yang dihadapi itu harus segera diselesaikan, maka ya di saat itu juga mungkin mencari waktu yang tepat, istilahnya di saat itu, tapi mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan itu tidak akan berlarut-larut. Jadi melihat situasi dan kondisi, kalau memang permasalahannya urgent harus diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan pada saat itu. Tapi kalau memang misalnya permasalahannya tidak terlalu urgent, nanti disampaikan di lain waktu mungkin dengan teman-teman yang lain, sehingga hal yang sama tidak terulang lagi pada personil yang lain. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang kayaknya nggak terlalu berpengaruh ya. Cuma faktor kedekatan dengan rekan kerja itu akan sangat mempermudah. Ketika kita sudah bisa diterima, sudah dekat, sudah bisa istilahnya
berbagi, bisa berbagi persoalan, bisa berbagi informasi, berbagi permasalahan, itu akan lebih mudah ketika kita mengatasi atau menghadapi persoalan. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini ketika mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah dilema etika Ibu? Pelajaran yang bisa dipetik tentu saja yang pertama itu bahwa kita harus selalu menjalin komunikasi dengan terutama dengan rekan kerja, karena kita tidak akan bisa menghadapi segala sesuatu dengan baik, dengan efektif kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan rekan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa persoalan itu harus segera dituntaskan, segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan atau tidak mengakibatkan persoalan yang baru. Alhamdulillah kita sudah melakukan wawancara Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi manfaat terkait ilmu-ilmu yang bisa Ibu bagikan kepada saya selaku calon guru penggerak. Semoga nanti apa yang Ibu berikan informasi kepada saya bisa menerapkannya untuk jangka selanjutnya. Sebetulnya nggak mengganggu juga sih, terima kasih juga sudah mau ke SD Sitasari 1. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses, CGP-nya juga sukses tanpa halangan suatu apapun, dan tentunya harapan kami itu apa yang sudah penjenengan dapat dari CGP itu bisa diterapkan baik untuk sesama kerja maupun untuk kemajuan siswa-siswa kita semua, untuk kemajuan pendidikan. Siap, terima kasih karena ini sudah di akhir sesi. Selanjutnya saya mohon undur diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Pertama saya datang ke sini untuk silaturahmi kepada Bu Aam selaku Kepala PAUD Damar Pitulasing, Bu. Kemudian yang kedua, saya berniat untuk melakukan kegiatan wawancara.
Di sini tujuan saya untuk menggali ilmu informasi dari Bu Am yang selama ini sudah menjadi kepala PAUD. Harapannya nanti ilmu yang Bu Am sharing dengan saya bisa menjadi panutan bagi saya dan bisa saya terapkan di jangka selanjutnya. Iya, terima kasih silaturahminya Bu Nena. Insya Allah apa yang sudah saya terapkan di PAUD ini apa adanya saya sampaikan. Belajar memang kan dari mana saja ya Bu Nena. Nanti kan mungkin juga ada masukan dari jenengan buat tambahan ilmu saya menjalankan PAUD ini. Baik Bu, nanti wawancara ini akan dibantu dengan 8 pertanyaan. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Am selaku kepala PAUD. Nanti monggo sesuai jawaban Bu Am akan saya catat dan saya rekam di video Bu. Monggo. Saya lanjutkan untuk pertanyaan pertama dulu Bu. Oke, baik. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Dilema etika yang saya tahu ya Bu. Yang saya tahu mungkin kayak gini Bu. Misal di PAUD saya ada guru yang izin ya Bu ya. Izin tidak masuk ke PAUD karena alasan misalkan anaknya sakit. Karena guru PAUD kan masih muda-muda, terus anaknya masih balita-balita rentan sakit. Nah, itu salah satunya Bu Rena mungkin masuk dilema etika. Iya, itu salah satu Bu, karena nilai kebajikan dua-duanya. Mengurus anak sendiri dan juga mengajar juga karena sudah menjadi guru PAUD ya kewajiban ya Bu. Betul Bu. Ya. Selanjutnya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi cara Ibu mengatasinya, menjalankan keputusan terhadap mungkin tadi kasus yang Ibu contohkan di pertanyaan pertama. Menyangkut dengan pertanyaan yang tadi Bu Rena, yang nomor 1, kalau saya biasanya lihat prioritas Bu. Selama PAUD saya tidak berjalan dengan seharusnya dan si ibu itu harus ada di rumah, menurut saya itu tidak masalah. Nah, namanya ibu mungkin yang paling utama itu anak kandung dulu. Saya sarankan anaknya diurus dulu. Nah, untuk masalah di PAUD biarkan dihandle sama teman-temannya. Selama itu berjalan seperti itu Bu. Jadi si ibu itu kita berikan kesempatan untuk mengurus anaknya dulu. Terus untuk masalah di PAUD dihandle sama teman-temannya. Saling memaklumi, saling mengerti. Selama si ibu yang anaknya sakit memberitahu teman-temannya, begitu. Insya Allah tidak masalah. Baik Bu. Kemudian saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga nih Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tadi? Jadi prosedurnya seperti apa? Pertama ya saya lihat masalahnya dulu ya Bu. Kemudian saya lihat mana prioritas. Nah, seperti misalkan tadi masalah tidak masuk karena anak sakit. Prioritas ibu, seorang ibu jelas prioritas paling utama adalah keluarga ya Bu. Karena kalau misalkan ngajar tetapi di rumah anak tidak sehat ataupun ada masalah di keluarga, otomatis ngajar pun tidak tenang. Jadi masalahnya apa, kemudian prioritas, baru penyelesaiannya. Saya juga meminta tolong kepada teman-temannya untuk memaklumi temannya itu selama itu wajar Bu. Selama itu maksudnya izinnya itu wajar gitu loh. Sama betul. Kalau sakit, tapi kalau izinnya cuma kondangan, izinnya apa ya itu saya tekankan ke teman-teman, prioritas. Kalau kondangan kan sesudah ngajar bisa, ya walaupun itu juga sama kan kebajikan, kondangan kan kebajikan, tetapi ada prioritas kayak gitu, harus diutamakan yang prioritas lebih dahulu.
Baik. Untuk pertanyaan keempat, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi kita diskusikan, Ibu? Kalau saya itu ya dalam sebulan sekali itu jelas ada meeting rapat ngobrol-ngobrol santai gitu sama teman-teman guru. Yang jelas kami menyadarkan, terutama saya menyadarkan ke teman-teman guru PAUD atau tutor PAUD itu bahwa memang setiap manusia punya kepentingan. Tetapi kembali lagi, kepentingan itu harus melihat ke prioritas. Karena mereka sudah bergabung dengan PAUD kami, otomatis mau tidak mau mereka punya tanggung jawab. Jadi kami menyadarkan, memaklumi teman semuanya juga punya kepentingan, tetapi menyadarkan mereka akan prioritas kepentingannya, kemudian menanamkan tanggung jawab kepada mereka. Walaupun hanya ngajari PAUD, tetapi tetap harus bersungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian pertanyaan yang kelima, Ibu. monggo. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Tantangannya seperti apa? Gitu yang mungkin Bu rasakan selama ini dalam mengambil keputusan. Selama ini yang paling berat kadang apa ya, Bu? Itu masuk misalkan yang izin orang itu aja itu masuk tantangan, Ibu ya? Iya, masuk juga sih, Bu. Itu yang izin orang-orang itu saja, walaupun kita ya memaklumi sih dia memang betul-betul sakit, sakitnya di rumah itu gantian loh, anaknya, suaminya, kan otomatis mereka juga harus ngurus itu, jadi mutar dalam satu rumah. Terus ada lagi kadang ada kecemburuan temennya, karena yang izin sih itu aja, temennya juga ada, tapi ya kadang tetap saya sadarkan, dia mau jujur, dia yang bertanggung jawab, dia yang bohong, dia juga yang menanggung resikonya. Misalkan ketika izin, Bu, anak saya sakit, kita kan sidak langsung ke rumahnya kan enggak ya, Bu ya, nggak bisa. Kita maklumi aja, dan kita doakan malah ya mudah-mudahan anaknya sembuh, dan teman-teman tolong dikondisikan di sekolah kayak gitu kalau saya menyampaikan ke temennya kayak gitu. Kemudian selanjutnya, Ibu, untuk pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memiliki jadwal lain untuk menyelesaikannya, dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam penyelesaian permasalahan tersebut? Situasional, Bu. Situasional. Jika memang itu urgent dan perlu keputusan saat itu juga, saya selesaikan saat itu juga. Tetapi jika ada masalah yang perlu saya pikirkan matang-matang, misal untuk menempatkan guru di kelas A atau kelas B, itu kan perlu pemikiran ya, Bu. Itu saya pikir baik-baik dan baru ambil keputusan ketika di awal tahun ajaran. Ini juga karena kan ada tutor yang inginnya di kelas itu saja, padahal dia mungkin harusnya di kelas yang lain kayak gitu. Itu jadi situasional, Bu. Saya ngambil keputusannya enggak semuanya ada jadwal, enggak. Kadang perlu keputusan cepat, saya ambil keputusan cepat. Baik. Kemudian untuk pertanyaan ketujuh, Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ada. Kira-kira siapa atasan itu? Saya dari PAUD itu yaitu Bu Lurah. Ada. Itu kadang saya ajak konsultasi, beliau juga suka memberi masukan ke saya. Kadang ya walaupun di ujungnya
menyerahkan keputusan ke saya, tetapi masukannya penting buat saya gitu. Gitu. Selain Bu Lurah mungkin ada Komite PAUD, Bu Lurah, Komite PAUD itu juga kasih masukan, atau bahkan wali murid ketika di rapat. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan terkait dilema etika tadi, Ibu? Yang saya tahu atau yang selama ini saya jalani jelas banyak ya Bu. Salah satunya, saya tidak boleh tergesa-gesa ngambil keputusan. Kemudian Bu? Yang kedua, tetap harus tegas Bu. Kalau saya udah ngambil keputusan A, sebisa mungkin laksanakan A, agar teman-teman guru PAUD paham kalau saya sudah ngambil keputusan A, dia laksanakan gitu. Selanjutnya ya, walaupun keputusan udah pasti, itu berdasarkan gendu-gendu rasa itu apa ya namanya, keputusan bersama. Berdasarkan keputusan bersama. Contoh yang paling sering itu Bu, jadi masalah ketika mau pembagian guru di kelas. Itu juga kadang mau di kelas A atau kelas B. Kalau mungkin di jenjang pendidikan yang lain kan kurikulumnya. Kalau di rapat itu kadang yaitu keputusan saya dan rekan-rekan, tapi ada beberapa guru, saya mau di kelas ini aja, padahal ya nggak bisa. Kadang bagusnya rolling, jadi biar tahu cara ngajar di kelas A dan di kelas B, karena memang betul-betul berbeda. Di kelas A bermain sekitar 80%, di kelas B itu bermainnya 40% dan belajar untuk 60%, karena mereka persiapan untuk ke SD gitu. Jadinya memang tekniknya dan caranya kan berbeda. Jadi itu Bu. Baik. Alhamdulillah Ibu, kita sudah wawancara dengan panduan 8 pertanyaan Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf karena telah mengganggu waktu Ibu. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah sharing ilmu, sharing pengalaman bersama saya, sehingga nantinya mungkin bisa saya jadikan sebagai panutan atau pedoman ketika nantinya saya bisa menjadi seorang pemimpin seperti Bu Aam begitu. Terima kasih juga Bu Rena sudah berkunjung ke PAUD saya. Mohon maaf kalau dianggurin. Terus selanjutnya jawaban saya hanya bisa seperti itu. Ini juga sudah sangat membantu. Baik, selanjutnya saya mohon undur diri Ibu. Assalamualaikum Bu Aam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.